Di tengah harapan dunia akan meredanya konflik, negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran justru berujung buntu. Upaya diplomasi yang digadang-gadang menjadi titik balik perdamaian, kini berubah menjadi titik baru ketegangan. Negosiasi berlangsung di Pakistan, negara yang berupaya menjadi penengah dua kekuatan besar. Amerika Serikat mengajukan sejumlah syarat, pembatasan program nuklir Iran, pengawasan internasional yang lebih ketat, pengurangan pengaruh militer Iran di kawasan. Sementara Iran menuntut pencabutan sanksi ekonomi, jaminan keamanan kedaulatan, pengakuan hak pengayaan nuklir untuk tujuan damai. Meski Iran menyatakan bersedia menunda kegiatan pengayaan uranium, namun negosiasi tidak menemukan titik temu. We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ما الان وارد یک فاز مذاکراتی شدیم، اما به هیچ وجه به آمریکایی‌ها اعتماد نمی‌کنیم. آمریکایی‌ها بدعهد هستند، به ویژه دولت حاکم، به ویژه رئیس جمهور متوهم، خودشیفته و نامتعادل آمریکا هیچ اعتمادی نداریم. اما خب حضور ما در این مذاکرات برای بیان خواسته های به حق ملت ایران. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Kegagalan ini tidak hanya berdampak bagi dua negara. Bagi Iran, tekanan ekonomi berlanjut, isolasi internasional belum berakhir. Bagi Amerika Serikat, kredibilitas diplomasi dipertanyakan. Situasi dalam negeri kian sulit. Dan bagi dunia, harga energi berpotensi naik. Ketegangan geopolitik meningkat, risiko konflik terbuka semakin nyata. Kedua pihak masih membuka peluang diplomasi. Amerika Serikat dan Iran dikabarkan tengah mengupayakan putaran negosiasi kedua yang rencananya akan digelar dalam pekan ini. Meski belum ada kepastian, langkah ini menjadi sinyal bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya ditinggalkan. Di dalam negeri, tekanan terhadap Donald Trump kian menguat. Kegagalan negosiasi dengan Iran dinilai sebagai kegagalan diplomasi yang berimbas pada kredibilitas kepemimpinan. Di Kongres Amerika Serikat, wacana impeachment atau pemakzulan mulai mengemuka. Semua ini menjadi akumulasi tekanan politik yang kini mengarah langsung ke Gedung Putih. Ancaman impeachment terhadap Donald Trump tidak muncul tanpa sebab. Ada sejumlah faktor yang kini menumpuk dan menjadi tekanan serius bagi pemerintahannya. Pertama, isu kesehatan mental. Sejumlah politisi termasuk Jamie Raskin menyoroti penurunan kapasitas kepemimpinan presiden. Kedua, kondisi ekonomi yang mulai tertekan. Ketidakpastian global, kenaikan harga energi, hingga gejolak pasar memicu kekhawatiran di dalam negeri. Ketiga, kebijakan luar negeri yang dinilai agresif. Ancaman blokade dan eskalasi militer dianggap risiko menyeret Amerika ke konflik terbuka. Keempat, menurunnya kepercayaan sekutu internasional. Sejumlah negara mitra mulai menjaga jarak dari kebijakan Washington. Dan terakhir, tekanan politik dari dalam negeri sendiri, baik dari oposisi maupun dari internal partai. We cannot excuse what the president said as a negotiating tactic. Threatening genocide is not a negotiating tactic. It is important that even though we were able to get this ceasefire, which I pray holds, that we hold this president accountable for what he threatened. Because threatening genocide is not just against international law, it's against our federal law too, and it is our job as Congress to stand up
This president cannot be trusted to police himself. He does not recognize any red lines. Di tengah tekanan tersebut, Trump justru menaikkan taruhan. Ia mengancam memblokade Selat Hormuz, sebuah langkah yang dapat mengguncang ekonomi global. Dunia mengecam atas tindakan ini. Sejumlah negara menilai langkah Amerika justru berisiko memperkeruh situasi dan memperbesar potensi konflik. China menjadi salah satu yang paling tegas. China menilai blokade di jalur pelayaran Selat Hormuz tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, langkah itu dinilai akan mengganggu stabilitas global termasuk pasokan energi dunia. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。 Iran merespons keras ancaman blokade dari Amerika Serikat. Teheran menegaskan tindakan tersebut ilegal dan melanggar hukum internasional. Lebih dari itu, Iran menyebutnya sebagai bentuk pembajakan terhadap jalur perdagangan global. Pernyataan ini menegaskan ketegangan belum mereda dan potensi konflik masih terbuka lebar. Bahkan dari kubu sekutu sendiri, dukungan terhadap rencana blokade mulai melemah. Negara-negara NATO menunjukkan sikap hati-hati dan tidak serta-merta mendukung langkah Amerika Serikat. Sejumlah negara kunci seperti Inggris dan Prancis dilaporkan menolak terlibat dalam blokade. Mereka menilai langkah tersebut berisiko memperluas konflik dan mengancam stabilitas global. Ancaman blokade oleh Amerika Serikat bukanlah jalan keluar. Di Selat Hormuz setiap keputusan bukan hanya berdampak bagi dua negara tapi bagi dunia. Apakah blokade akan menghentikan konflik atau justru membuka babak baru yang lebih berbahaya? Itulah kontroversi selengkapnya. Perang ambisius rebut Selat Hormuz. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Tiga narasumber sudah hadir di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah pakar strategi PPAU, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara, alumni US Air War College, mantan pilot pesawat tempur F-5 dan F-16, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sosongko Jati, atau Pak Syarki. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada Koordinator Eksekutif Indonesia Intelligence Institute, Mas Ridwan Habib. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir pakar politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Baik, saya langsung mulai dari Pak Syarki. Pak Syarki, 24 jam terakhir sejak Amerika Serikat mengatakan memblokade jalur pelayaran Selat Hormuz, data marine traffic menunjukkan bahwa ada sekitar 20 kapal yang masih bisa melewati Selat Hormuz. Bahkan kapal Iran berukuran super besar mengangkut 2 juta barel minyak pun bisa melewati Selat Hormuz. Jadi pertanyaan saya secara teknis, apakah ancaman Amerika Serikat untuk memblokade jalur pelayaran Selat Hormuz itu sulit untuk diimplementasikan? Jadi yang kita lihat tuh kadang-kadang kita melihat itu adalah militer melarang tidak boleh lewat, itu adalah suatu keharusan. Tidak boleh Anda lewat. Tapi kan di selain militer juga ada diplomasi dan acara di belakang layar. Kalau dengan data yang ini bila itu betul, berarti di belakang layar sebetulnya Iran dan Amerika itu sudah mulai ada kesepakatan untuk beberapa hal bisa jalan, tetapi untuk dalam menjaga muka Amerika, berkaitan Amerika tetap tangguh dan gigih, dia melaksanakan. Karena berita-berita di media barat itu adalah 6 kapal tidak boleh lewat. Tapi di media lain seperti media-media yang bukan barat, seperti di Anadolu dari Turki atau dari Al Jazeera, itu mengabarkan 20 lolos. Tapi tidak menjadi berita di barat, sama sekali tidak peduli karena memang beritanya itu yang apa yang diberikan oleh Pentagon itu yang disiarkan. Karena mereka ada aturan semacam itu. Akhirnya yang penting bagi Trump atau pemerintahnya adalah berita ini bahwa nyata mereka sukses berhasil membuat kesulitan untuk Iran mengirim. Tapi soal ada yang bocor itu adalah cerita lain karena memang Amerika akan dirugikan kalau aliran minyak terhenti. Kenapa? Akan menaikkan harga minyak seperti ada urut-urutan bencana itu dari mulai inflasi, berakhir dengan resesi, berakhir dengan kalah secara politik di Amerika. Nah, jadi di sini terbukti di belakang layar karena juga dari ucapan-ucapan Trump yang naik dan turun, contohnya seperti oh ya kita 2 hari lagi akan perundingan, kemudian oh Cina akan saya buka segala macam.
itu menunjukkan bahwa ancamannya itu juga di belakang layar itu juga sebetulnya tidak seperti itu. Jadi memang negara besar itu terus terang memang Amerika kan lebih lemah ya. Mungkin Iran pun juga negara rasional. Setelah mereka bertemu, mungkin juga di belakang layarnya ada suatu kesepakatan, ada beberapa tindakan, udah biarin aja. Karena ada satu hal yang saya lihat beberapa waktu seminggu yang lalu, pada saat ada misi yang gagal, di mana 8 pesawat jatuh, itu ada beberapa personil Amerika yang terperangkap di Iran. Tapi kemudian setelah itu mereka bisa berangkat naik pesawat jemputan dan dengan aman. Artinya loh, harusnya kan itu ditangkap, ditembakin atau bertempur, tapi habis itu bisa pergi dengan tenang. Oh, jangan-jangan pada saat itu udah kesepakatan udah dimulai di situ. Tapi sandiwaranya jalan sampai di sini. Karena kan toh bagaimanapun rakyat Iran pasti marah ngeliat pemerintahnya ternyata ada hubungan kerjasama gitu. Dan juga rakyat Amerika juga sama. Akhirnya dibutuhkan suatu sandiwara political drama yang membuat biar ini kelihatan bisa eksis strategi benar. Jadi perang syaraf yang terjadi di depan layar itu belum tentu sama di belakang layar ya? Oh iya, karena ada satu hal yang saya ketahui persis dan itu bisa dibuktikan. Proyek pembangunan real estate dan lapangan golf antara keluarga Trump, anaknya itu si permantunya itu dengan klub perintah Qatar, itu nggak disenggol sama sekali. Artinya di belakang layar ada sesuatu yang ini, yang saya saat ini nggak bisa buktikan ya. Tapi biasanya itu kalau kita mau mencari itu ada di dalam internet hal-hal seperti itu yang dijelaskan. Tetapi media Barat biasanya orang percaya wah kalau nggak ada di CNN tidak ada, kalau nggak ada di Reuters nggak ada. Padahal ada juga media-media lain yang bisa memberikan informasi seperti yang 20 itu lewat. Betul. Tapi kalau kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln kemudian juga 2 kapal perusak yaitu standby di sekitaran Selat Hormuz. Ada 12 kapal perusak di situ. Itu betul? Betul. Tetapi kan sebetulnya Abraham Lincoln itu ada 5 atau 6 kapal yang nggak boleh pergi. Karena itu harus melindungi dia dengan sistem radarnya. Kalau itu pergi untuk ngawal. Jadi gini, itu sebetulnya nanti di peta akan saya jelaskan. Jadi sebetulnya kapal-kapal ini tidak di Selat Hormuz, tidak di Teluk Oman, tetapi di Laut Arab dekat Samudra Hindia. Kenapa? Karena pertama takut sama ancaman rudal Iran dan mereka jaga alur pelayaran. Nanti kita eksplorasi di situ ya Pak Syarki karena ada visualisasinya. Saya pindah dulu ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, ancaman blokade Selat Hormuz yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu kan sebetulnya mengancam keberlangsungan gencatan senjata yang periodenya selama 2 minggu sejak 8 April. Kemudian juga mengganggu keberlanjutan negosiasi tahap 2. Tapi menurut Anda kenapa Trump malah mengancam blokade jalur pelayaran Selat Hormuz di Teluk Persia dan juga Teluk Oman? Saya kira ini juga setuju dengan Pak Syarki ya, itu bluffing saja Mbak Sylvia. Karena mereka tentu saja tidak berani melakukan grand maritime warfare langsung ya di Selat Hormuz. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah melakukan ancaman blokade dengan menggertak begitu ya dan menyiagakan destroyer mereka. Kita tahu secara maritim kekuatan Iran sangat kuat di sekitar Selat Hormuz yang panjangnya 167 km dengan lebar 33 km itu. Iran misalnya mempunyai sekitar 50 sampai 100 kapal cepat Zulfikar yang panjangnya 14 meter. Yang itu bisa secara aktif menjadi counter ketika misalnya kapal destroyer dari Amerika masuk ke Selat Hormuz. Mereka juga punya rudal pesisir ya. Di barisan pesisir itu ada rudal-rudal yang siap diluncurkan ketika misalnya Amerika nekat masuk. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Sylvia tadi, saya kira memang itu bagian dari bluffing Trump. Menjaga image dia sebagai presiden negara besar, tanda petik. Lalu kemudian di sisi lain dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ya Navy kami nggak kalah kok dengan Iran. Tapi tidak benar-benar memblokade? Saya kira tidak sepenuhnya ya. Ada beberapa yang sangat selektif begitu. Dan Iran sendiri tampaknya juga siap-siap aja kok kalau misalnya di blokade. Mereka sudah sangat biasa dengan blokade ekonomi. Jadi bukan masalah besar buat Iran. Tetapi Iran menambahkan ancamannya, Mas Hasibullah, dengan mengatakan kalau blokade dari Amerika Serikat terus dilanjutkan, maka mereka akan mengambil langkah lebih jauh, yaitu menutup Laut Merah. Di Laut Merah itu ada Selat Bab el-Mandeb ya, kita tahu. Apakah itu mungkin Iran akan bertindak sejauh itu? Bukankah ini akan sangat merugikan bagi negara-negara teluk yang ada di sekitar juga? Ya, terima kasih. Kalau saya ikutin dari perkembangan terbaru, nyambung ke pertanyaannya Sylvia tadi,
jumpa pers yang disampaikan oleh Menhan Amerika dan jenderal-jenderal terkait, menurut saya memang ada relevansi dengan yang telah disampaikan oleh Mas Agung dan Mas Habib. Misalkan tentang bagaimana Menhan Amerika menjawab ancaman daripada Iran kalau sampai kapal-kapal mereka diserang melalui senjata-senjata mereka. Itu yang disampaikan bahwa itu akan menjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Tapi persoalannya kalau kita membaca lebih dalam, justru perang ini sudah tidak punya landasan hukum. Perangnya secara umum sudah nggak punya landasan hukum, apalagi yang dilakukan di Selat Hormuz. Jadi justru itu akan menjadi dalil yang memberatkan bagi Amerika dan Israel daripada bagi Iran yang memang secara hukum dia diuntungkan. Cuman memang secara politik dari semua perkembangan ini bagi saya mengkonfirmasi dua hal. Yang pertama, betapa di level diskursus dan wacana Iran itu makin digdaya. Pertanyaannya Zilvia tadi, ketika Selat Hormuz diblokade oleh Amerika, ancamannya Iran adalah kami akan memblokade di di Laut Arab, di Bab Mandeb. Dan itu cukup mungkin karena dia punya konsep yang disebut sebagai wihdadus saha. Ini konsep dalam bahasa Arab yang artinya lokasi bisa beda-beda, teritori beda-beda, tapi dia dalam satu kesatuan manajemen. Dan itulah yang diterapkan dengan sangat mematikan sekarang, dioperasionalkan, yaitu ketika katakanlah Hizbullah, lalu kemudian Houthi, sama-sama melakukan sebuah serangan ke Israel dalam koordinasi yang sangat bagus. Sehingga rudal-rudal ini mengarah pada tujuan yang sama di waktu yang sama, dan itu yang bikin kemudian banyak pertahanan Israel kelabakan. Jadi itu konsep wihdatus saha atau satu kesatuan teritori walaupun tempatnya beda-beda. Ya, nah, Iran bersama proksi-proksinya. Bersama proksi-proksinya. Nah, dalam konteks itu memang menurut saya kejutannya adalah dua. Bagaimana Iran yang mulai didesak lewat blokade Hormuz ini kemudian ngancam balik. Ini coba bayangkan negara yang dibombardir 40 hari dengan berbagai macam klaim superioritas udara itu ternyata masih mampu mengancam balik. Ya. Di saat dia terdesak, saya yakin efektivitas daripada blokade Hormuz ada. Itu terlalu terlalu naif barangkali kalau sampai kita mengatakan nggak ada sama sekali. Saya yakin itu ada. Yang dilakukan oleh Amerika? Yang dilakukan oleh Amerika. Okay. Cuman kita harus juga mengukur sejauh mana dia merespon. Nah, bagi saya yang mengejutkan adalah bukan soal pengaruh, tapi bagaimana dia responnya. Responnya adalah dua. Dia sampaikan bahwa kami akan serang tadi responnya. Dan yang kedua dia sampaikan ini bisa menjadi bagian daripada pelanggaran gencatan senjata. Jadi, Zilvia, kalau kita baca dalam konteks itu, maka sebenarnya Iran menunjukkan bukan sedang pihak yang takluk, bukan menjadi pihak yang tak berdaya. Justru secara konsisten menurut saya dari awal perang sampai sekarang Iran menempatkan dirinya berada pada posisi yang masih bisa ngelawan. Dan itu relate dengan realitas yang dialami Trump. Saya selalu katakan apa yang dilakukan Trump di perang lanjut ke perundingan itu satu maknanya, bahwa dia belum dapat apa yang dia mau. Dengan metode perang sampai babak belur mau kembalikan ke zaman batu nggak dapat yang dia mau. Bawa ke meja perundingan pakai gertak 21 jam nggak dapat yang dia mau. Sekarang dia bawa lagi ke blokade Hormuz juga belum dapat yang dia mau. Jadi ini yang menurut saya realitasnya. Di satu sisi Trump dan Israel belum dapat yang dia mau, tapi justru Iran membalikkan keadaan dengan diskursus ancaman tadi. Apakah sebagian menyebut bahwa Iran memiliki kartu as yaitu dengan menutup Laut Merah. Tapi menurut saya atau menurut Mas Ridwan, apakah sebetulnya Iran akan bertindak sejauh itu? Bukankah itu risikonya juga tinggi kalau sampai menutup Laut Merah? Ya, saat ini Iran sebenarnya dalam posisi yang sangat menang ya, unggul ya Mbak Zilvia. Dan saya sih tidak meyakini itu akan dilakukan. Terutama misalnya dia sangat berharap dukungan-dukungan, perubahan dukungan dari negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi. Jadi dalam posisi sekarang tampaknya Iran punya kartu trufnya yang kemudian bisa dalam tanda petik memaksa negara-negara Teluk itu untuk mengakui keunggulan Iran. Dengan dia melakukan blokade di Laut Merah misalnya, itu akan membuat rayuan Iran kembali ke titik nol.
yang sebelumnya negara-negara ini sudah mau memikirkan untuk berkolaborasi dengan Iran karena ada satu musuh bersama, yakni Zionis Israel. Bayangkan ya, kalau terjadi persatuan, maka ada satu negara Iran yang sangat kuat melawan Israel. Iran dibantu oleh Pakistan yang punya fakta pertahanan dengan Saudi, ada Turki di situ yang siap secara advance teknologi, dan ada Mesir. Jadi inilah yang kemudian menakutkan bagi Israel. Kalau negara-negara ini bersatu, tentu saja itu akan membuat Israel makin terkucil. Oke, baik. Satu hal juga yang kita lihat perkembangannya dalam minggu ini adalah jelang pendekatan atau semakin dekatnya hari untuk melaksanakan perundingan tahap kedua seperti kata Trump, kita melihat peran dari China. Negara adidaya juga yang semakin aktif melakukan berbagai konsolidasi dengan negara-negara yang ada di sekitarnya dan juga semakin banyak negara yang mendekat ke China. Seperti apa sebetulnya posisi dan peran China di pusaran perang antara Amerika Serikat Israel versus Iran? Sesaat lagi kami akan bahas. Baik, pemirsa, kami akan menampilkan kepada Anda informasi terbaru di mana Trump mengklaim China senang karena Trump membuka Selat Hormuz bagi China. Kemudian juga Presiden Xi telah setuju untuk tidak memasok senjata ke Iran. Nah, sebelumnya Trump mengancam akan mengenakan tarif 50% pada barang China. Kembali lagi ke Mas Ridwan, berdasarkan analisis Anda, mengapa China itu semakin terseret ya dalam pusaran perang Amerika Serikat-Iran? Pertama, China sangat diuntungkan dalam situasi perang Iran dan Amerika ini karena konsentrasi Amerika akan fokus di kawasan Timur Tengah sehingga Pasifik agak kosong, agak landai. Apapun upaya China misalnya dalam hal ini terkait dengan rivalitas dia dengan Taiwan, itu akan lebih leluasa, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Beijing saya kira menunggu kejatuhan atau downfall dari salah strateginya Amerika. Karena kalau kemudian Amerika ini makin salah strategi, Beijing atau Tiongkok akan menjadi the new hegemon in the world. Dia yang akan menggantikan supremasi Amerika. Jadi secara umum Mbak Zilvia sangat diuntungkan dengan situasi ini. Walaupun tentu saja secara diplomasi Menteri Luar Negeri dari Cina mengatakan bahwa mereka ingin segera konflik ini berakhir. Ya. Tapi Anda melihat sebetulnya China justru diuntungkan dengan adanya perang ini? Sangat diuntungkan. Dari suplai energi dia juga akan menjadi resources baru dan dia juga sekali lagi dia akan menjadi satu kesempatan emas buat dia untuk menjadi super hegemon di dunia. Oke, kalau Mas Hasibullah, peran dari China kita lihat semakin jelas ya, terutama dalam perundingan. Dari Pakistan sendiri menyebutkan bahwa mereka berterima kasih kepada China yang turut berperan dalam terjadinya negosiasi antara Amerika dengan Iran. Tapi bagaimana dengan negosiasi selanjutnya? Apakah di situ Anda melihat peran China semakin sentral atau justru negara-negara Timur Tengah yang mulai juga ikut berperan supaya perang ini cepat berakhir? Saya rasa kalau kita bicara tentang peran Cina terutama dalam konteks regional Timur Tengah, itu rasa-rasanya tidak akan ada satu analis pun yang meragukan itu. Karena memang Cina betul-betul punya peran, punya pengaruh yang luar biasa dan sampai hari ini sudah banyak fakta yang itu menjadi positif gara-gara intervensi dan peran dari Cina. Misalkan hubungan baik ya antara Arab Saudi dengan Iran yang itu dimediasi aktornya adalah Cina. Nah, oleh karena itu kalau ditanya apakah Timur Tengah berharap adanya Cina berperan di situ, saya yakin berharap banget. Bukan hanya Spanyol yang hari ini udah mulai juga melirik ke sana, bukan hanya Inggris, Rusia juga? Bukan hanya Rusia, tapi juga negara-negara di Timur Tengah. Tapi persoalannya apakah Cina memiliki interest dan kemudian ambisi yang seperti diharapkan orang. Yang ingin saya katakan, saya selalu kasih pengandaian, ibarat katakanlah para putri, itu kalau Cina menjadi putra mahkota, tinggal pilih ke Timur Tengah, semua orang akan mau. Tapi masalahnya Cina tetap dengan karakternya menurut saya, yaitu dengan karakter berdagang yang dia juga tidak ingin terlalu banyak musuh dengan siapapun. Yang penting prinsip dia adalah bagaimana bisa berdagang, bagaimana bisa berjualan dan saling menguntungkan. Nah, ini filosofi yang sangat positif menurut saya dari
kultur. Jadi bukan dagang. ingin menggantikan peran Amerika Serikat sebagai polisi dunia. Saya belum punya bacaan ke sana. Bahwa dia punya peran di mana-mana iya, sangat luar biasa. Tapi apakah dia punya ambisi untuk menjadi polisi dunia, kemudian berantem atau berhadapan dengan kekuatan lain? Sejauh ini tidak menjadi pilihan. Motif ekonomi itu lebih dominan ya? Ya, terkecuali di wilayahnya yang tadi disampaikan Mas Ridwan. Ya. Dan dalam konteks itu bisa menambahkan lagi keuntungan Cina dari perang ini, karena paling tidak dalam konteks digunakan di pinggir rumahnya sendiri, di Taiwan maksud saya, dia bisa mengetahui update-update persenjataan lawan sekarang ini. Persenjataan dunia-dunia. Jadi dia tahu bagaimana teknologinya Amerika terbaru. Dia tahu bagaimana teknologinya Israel terbaru. Dia tahu teknologinya Iran terbaru. Dan itu akan sangat kontributif, akan sangat berguna ketika mau digunakan untuk kepentingan dalam negerinya. Ya. Jadi itu yang bagi saya menjadi keterbatasan dalam tanda kutip. Diharapkan Cina berperan luar biasa, tapi Cina sangat mengukur diri karena dia tidak ingin untuk bermasalah dengan kekuatan lain. Oke, baik. Bacaan saya. Bacanya seperti itu ya. Sekarang kami akan kembali lagi pemirsa dengan topik kita pada hari ini, yaitu blokade Amerika Serikat terhadap jalur pelayaran Selat Hormuz yang tujuannya adalah sebetulnya semakin menekan Iran, terutama dari sisi ekonomi. Karena kapal-kapal ini, baik itu kapal tanker maupun kapal kargo, di situ ada lalu lintas yang tentu saja ada motif ekonominya di situ. Apakah dengan memberikan tekanan ekonomi yang semakin dalam kepada Iran, ini akan membuat Iran melunak di perundingan atau negosiasi berikutnya? Saya ingin minta pendapat dari Pak Syarki. Pak Syarki, silakan bergabung di sini. Kita akan tampilkan ya ilustrasinya seperti apa. Karena Pak Syarki sudah membuat peta, mungkin juga banyak orang yang bertanya, ancaman blokade Amerika Serikat itu Pak Syarki sebetulnya mungkin tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, dia itu kapal-kapalnya standby di mana sih? Oke. Hambatan utamanya adalah seperti disebutkan oleh Pak Habib tadi, adalah di daerah sini ada yang namanya rudal anti kapal dengan radius sekitar 400 km yang membuat kapal-kapal itu terpaksa berada di luar. Kapal-kapal Amerika ya? Ini adalah namanya Selat Hormuz, ini Teluk Oman, kemudian ini Laut Arab. Jadi praktis yang disebut blokade adalah menjaga jalur pelayaran ke mana, ke barat, jalur pelayaran ke timur, mereka standby di sini. USS Abraham Lincoln itu akan dikawal oleh 5 kapal perusak atau kapal penjelajah yang akan berfungsi sebagai payung untuk pengamanan Aegis, pengamanan dari rudal kalau diserang dengan rudal balistik dan macam-macam. Tapi berarti dia menugaskan dari 12 pesawat kapal yang mengikutinya, berarti dia tugaskan 3 kapal mengawal di sini, 3 kapal mengawal di sini. Nah, untuk bagaimana dia cara melaksanakan blokade dengan mengirimkan helikopter peringatan. Terus bagaimana dia tahu ada kapal itu lewat di situ? Ya. Nah, kapal di situ tahunya karena setiap kapal itu memiliki transponder yang akan memancarkan lewat satelit atau radio VHF dan kelihatan dia keluar di sini, dia parkir di mana. Namun masalahnya tujuan transponder itu untuk keselamatan pelayaran. Kenapa 20 kapal itu bisa kabur? Mereka mematikan VHF dan dia terbang nyusuri sini. Jadi kalau tidak menyala, tahu dari mana? Dari satelit. Tapi satelit pun juga kan tidak khusus ngawasin kapal, meskipun kapal itu gede, tanker, tapi kan itu tetap benda kecil ya. Tidak ngelihat, dia lewat saja. Dan menurut saya juga sepengetahuan Amerika. Karena apa? Karena nyatanya super tanker yang gede lolos. Artinya memang ada kesepakatan kapal yang lolos, ada kapal yang dicegat. Dan dicegat ternyata ada kapal, ada 1-2 kapal yang keluar, terus balik lagi. Balik pun tidak masuk Selat Hormuz. Ada yang mereka parkirnya di Chabahar sini. Chabahar itu ujung Sini. Nah, ini kan Pakistan ya. Ini Pakistan. Nah, ini Chabahar sini. Sini ada pelabuhan laut dalam. Mereka nunggu di sini. Sepertinya menunggu sesuatu yang terjadi, dan sesuatu yang terjadi itu kelihatan daripada briefingnya Trump bahwa ini akan ada China akan boleh lewat, saya akan dapat pelukan yang hangat dan dari China saya akan izinkan lewat, kemudian bahwa ini akan dibuka blokadenya dan segala macam itu. Namun kapal-kapal ini ada ancaman dari Cina. Cina marah bahwa ini nggak boleh, ini nggak benar nih. Nah, Trump mengatakan demikian, prakteknya ini masuk baru hari kedua dari kata-kata Trump, kita harus lihat besok apa yang terjadi. Tapi menurut saya pada saat nanti sudah mulai ada perundingan lagi, itu sudah dibuka. Kenapa? Karena pada hari ini sudah naik di atas $100 itu harga minyak per barel. Pada saat Trump mengatakan akan ada perundingan turun ke 90. Tetapi pada saat ada kapal yang berbalik, kapal Cherry sama berbalik, itu tiba-tiba naik lagi. Nah, kapal Cherry itu berbalik itu padahal sudah diloloskan sama Amerika. Dia berbalik kenapa?
Ya mungkin kalau dia harganya jadi turun nih, terus dia dinaikkan lagi. Jadi ada semacam yang agak misteri di sini, kenapa berbalik? Alasannya apa? Oh, dia udah keluar kok. Pak Syarki, tapi kalau misalnya nih seandainya sebetulnya kapal-kapal ini yang sudah lolos dari Iran ya, artinya mereka mendapatkan izin melewati Selat Hormuz dari Iran, tapi kemudian dicegat oleh kapal-kapal Amerika, apakah di sini Iran bisa melakukan aksi-aksi tindakan kepada kapal yang sudah mencegat kapal yang sudah diizinkan lolos oleh Iran? Ya betul, jarak 300 itu adalah kapal, ada rudal anti kapal, Ya. rudal pesisir namanya. Itu jaraknya cuma 300 km. Jangan lupa, di sini ada rudal yang 1.500 km, yaitu rudal Fatah 2 sama rudal balistik, pakai Fatah 2 lah. Nah itu yang mengancam ini, yang mengancam mereka ini. Karena diketahui bahwa juga yang namanya drone-drone Syahid yang tipe 136 propeller atau 238 jet, itu jangkauannya 1.500 km. Mereka bisa mengharas itu mengganggu ya, dengan mengirim itu. Dan mereka tidak khawatir karena mereka tahu betul lokasi koordinatnya. Makanya banyak daripada para kru awak ini mereka berhati-hati karena pengalaman dengan USS yang sudah balik, Gerald Ford yang sekarang nongkrong di sini di Mediterania, itu 300 krunya itu harus ikut perawatan psikologis karena katanya diserang oleh rudalnya Iran. Cuman detailnya kita nggak tahu. Yang saya dapat informasinya adalah 360 orang harus perawatan psikologis setelah dia balik ke sana. Oh, tapi di berita-berita media mainstream tidak dipublikasikan? Ada, Donald Trump cerita bahwa kapal itu diserang dari 17 arah dengan drone. Nah, apa yang terjadi di situ, apa yang terjadi di sana tidak ada berita, betul. Tapi yang kita dapat berita yang bocor yang mungkin nggak disangka adalah bocornya harus mendarat di Siprus, itu 360 orang harus dirawat di rumah sakit karena merasa mendapatkan psikotrauma gitu. Atau trauma dari peta ini sebetulnya kelihatan nggak Pak, Laut Merah katanya yang mau ditutup lagi sama Iran itu yang mana? Ini itu? Laut Merah. Oke, di bawah sini. Laut Merah, ini Selat Bab el Mandeb. Nah, ini Houthi di sini. Dan di sini Houthi udah punya rudal nih, lihat. Saya buat rudalnya 300. Ini jangkauan rudal Houthi? Iya, rudal Houthi untuk rudal anti kapal. Houthi juga punya rudal balistik yang untuk dikirimkan untuk ke Israel kan, dari Houthi. Nah, saya pasang sini cuma lingkaran radius rudal anti kapal dan pasti praktis Amerika saja sama Houthi berdamai tahun lalu pada bulan Maret sampai Mei. Kenapa? Karena nggak sanggup untuk menghancurkan Houthi. Houthi yang sekecil itu aja Amerika nggak sanggup, apalagi yang segede ini. Oke, baik kalau begitu. Tapi Pak Agung, yang saya baca juga Pak Agung mengatakan sebetulnya satu percikan saja di Selat Hormuz itu akan membuat ada pestanya kembang api. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Agung, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Silakan kembali ke tempat ya, Pak Syarki. Tadi saya sempat baca di peta yang dibuat oleh Pak Syarki. Pak Syarki itu menggambarkan situasi di Selat Hormuz saat ini ibarat pesta kembang api. Jadi tinggal menunggu satu percikan saja. Apa yang bisa memunculkan percikan itu, Pak Syarki? Adalah tetap namanya fog of war. Dalam peperangan itu tetap ada orang-orang yang melakukan kesalahan, capek. Contohnya adalah pada saat 3 pesawat F-15 tiba-tiba ditembak jatuh oleh Kuwait. Jadi pihak-pihak saling menekan, menimbulkan stres baik sebagai sistem dan sebagai perorangan. Nah, stres ini yang kadang-kadang menimbulkan ada orang-orang yang mengalami ketidaktahanan mental dan memulai suatu konflik atau suatu ini. Yang kedua adalah juga mungkin di-trigger oleh kesengajaan ataupun cipta kondisi, false flag namanya. Gimana tuh Pak? Ya itu seperti gak tahu apa-apa tiba-tiba Kuwait diserang dengan rudal, dengan drone. Oh ini dari Iran, padahal yang ngirim dari Mossad apa segala macam. Itu yang terjadi pada saat ini. Memang saat ini saat yang panas, yang harus berhati-hati, setiap pihak berhati-hati. Tapi tetap aja ada pihak-pihak mungkin di dalam tubuhnya Iran atau tubuh di Amerika atau Israel atau orang lain yang ingin menarik keuntungan, yang ingin membuat ini menjadi pecah perang, konflik karena perdamaian itu kadang-kadang merugikan sebagian orang karena tiba-tiba mereka berhenti rezekinya atau mungkin tiba-tiba menjadi suasana menjadi tidak nyaman. Banyak pihak yang tidak menginginkan perang ini selesai. Oh iya, siapa tuh Pak? Israel dan pendukungnya. Dan di dalam tubuh organisasi Amerika Angkatan Bersenjata ada banyak orang yang dual citizenship. Dia warga Israel, dia warga Amerika, dia jadi prajuritnya Israel, bisa juga prajurit Amerika. Ya. Nah itu menimbulkan masalah, kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Makanya banyak kejadian-kejadian, kecelakaan, apapun yang mencurigakan, yang contohnya seperti kemarin upaya Amerika untuk mengambil alih uranium, itu gagal
gagalnya kenapa kok bocor gini? Mungkin disengaja. Kenapa? Agar menimbulkan korban di Amerika, rakyat Amerika marah, nanti balas dendam. Jadi rentetan konfliknya berlanjut terus. Jadi kadang-kadang kan kita tahu juga bahwa sebetulnya perang ini tidak diinginkan oleh Angkatan Senjata Amerika, oleh intelijen. Dan itu juga alasannya kenapa sekarang kita kan nggak tahu. Netanyahu itu tinggalnya di Jerman sekarang. Karena Wing of Zion, pesawat kepresidenan itu di Jerman. Kenapa? Dia adalah jadi sasaran tembak dari banyak orang karena gara-gara dia Amerika nggak bisa lepas, nggak bisa ikut tersangkut. Nah sekarang ada kemungkinan assassination dilakukan oleh ini. Trump saja di assassination sama orangnya. Saya kira Bibi juga menjadi korban inceran asasinasi bukan saja dari Iran dalam negerinya atau mungkin dari pihak Amerika sendiri. Karena yang terakhir pernah kita ketahui, bayangkan Netanyahu itu pernah dihajar, bunkernya tepat gitu. Loh, gimana orang Iran bisa tahu dia ada di situ? Nah itu kan habis itu dia nggak pernah muncul berapa lama, dia tuh di Jerman ternyata. Orang Iran bisa tahu apa karena matanya sebetulnya diberikan oleh China? China yang selama ini memberikan Rusia yang informasi. memberikan satelit memberikan gambaran dari atas 20 kayak God Eyes of You atau burung yang selalu 24 jam untuk tahu gimana geraknya, sama seperti yang diberikan Amerika pada Ukraina. Dan Cina memberikan alat pemandu sehingga sasarannya bisa tepat dengan CEP, Circular Error Probable, atau kemungkinan perkenaannya cuma 10 meter. Oke. Mudah-mudahan ya akan terjadi lagi negosiasi. Trump juga mengatakan katanya dalam 2 hari kemungkinan akan terjadi negosiasi lanjutan. Dan hari ini kita juga sudah melihat bahwa Jenderal Asim Munir itu sudah tiba dari Pakistan ke Teheran ya. Mas Ridwan, apakah Anda melihat bahwa akan ada peluang di negosiasi tahap kedua ini tercapainya titik terang? Ada titik temu di antara kedua negara? Jadi analis perang internasional ini terbagi jadi 2 mazhab, Mbak Sylvia ya. Ada yang mazhab positif, ada yang mazhab pesimistis. Saya termasuk ikut yang mazhab pesimistis. Kenapa itu? Jadi melihat dari karakteristik pemimpin IRGC hari ini, misalnya Jenderal Fahidi, kemudian penggantinya Laksamana Tangsiri itu adalah Laksamana Bogoiri. Ini karakter-karakter war-nya tidak akan mudah berhenti. Jadi mereka karakter yang perang sampai tuntas. Dan termasuk juga sudah beberapa kali ya di Press TV, di IRNA, di media-media Iran, wawancara-wawancara terhadap rakyat Iran, mereka menginginkan perang berlanjut. Jadi dari sisi Iran tampaknya mereka persisten dan mereka bersiap untuk melanjutkan perang. Tapi yang menjadi wakilnya kan Khalibaf dengan Menlu Araghchi. Tentu, tetapi kan ini satu struktur kepemimpinan yang tunggal ya, struktur komando. Di bawah Ayatullah Mujtaba Khomeini. Jadi Mujtaba Khomeini tentu juga mendapatkan banyak sekali advice, terutama karena ada isu bahwa Mujtaba sebenarnya dalam posisi yang tidak fit untuk memimpin, sehingga sekarang yang memimpin sebenarnya Fahidi. Covernya adalah Mujtaba. Jadi kembali ke tadi, saya kira memang dari sisi Iran akan tetap teguh. Dan bahkan saya membaca yang terbaru ini Mbak Sylvia, ada sebuah himbauan untuk melakukan strategi kapal syahid. Jadi, apa itu? Kapal syahid itu tadi menambahkan Pak Agung tadi ya. Jadi ada beberapa kelompok dari Angkatan Laut Iran yang memang mereka sudah eager untuk mati mulia. Maka kemudian mereka mencoba menawarkan strategi kapal syahid itu, kalau boleh saya ilustrasikan sedikit. Misalnya ini ada satu kapal destroyer dari Amerika, misalnya USS Murphy atau USS Frank Peterson. Nah kapal syahid itu kapal cepat Zulfikar itu. Kapal cepat ini 155 meter, ini cuma 14 meter. Tetapi ini krunya 4, ini 330 orang. Nah yang 4 ini, karena ini strategi kapal syahid dengan berbagai macam caranya, ini bisa 20, bisa 30 untuk mengakali tadi yang disampaikan Pak Agung, rudal Aikisnya, sonar Aikisnya, dia menabrakkan kapalnya ini. Sehingga resikonya adalah mereka mati syahid. Tetapi yang terjadi adalah tentu saja destroyernya akan rusak parah. 300 krunya di atas kapal itu. Dan itu akan sangat memukul politik dalam negeri Amerika, tentu saja kalau ini terjadi. Nah ada yang mengusulkan demikian di kalangan mereka. Apakah itu akan terwujud? Belum tentu. Tetapi kalau itu terwujud, maka ya perdamaian masih jauh. Yang menahannya mungkin hanya karena saat ini masih dalam periode gencatan senjata ya? Ya, yang akan berakhir kira-kira 4 hari lagi. Baik. Kalau Mas Hasibullah menilai apakah batu sandungannya di mana sih kalau misalnya Mas Ridwan kan yang
pesimistis ya. Tapi apa yang membuat atau batu sandungannya itu di mana yang membuat kedua negara ini, Amerika Serikat dengan Iran, tidak akan ketemu dalam negosiasi berikutnya? Sebenarnya kalau kita bicara dalam nalar pesimistis tadi, dua belah pihak ini sandungannya satu, tidak mau mengakui realitas baru. Realitas baru yang saya maksud itu setelah perang 40 hari babak belur begitu dan Iran tidak mati, itu adalah realitas baru. Mestinya kalau kembali kepada realitas baru itu lebih mudah penyelesaiannya. Tapi ini sama-sama nggak mau mengakui realitas yang baru. Iya, Amerika tidak mau mengakui realitas Iran yang ternyata punya daya tahan sedemikian rupa. Iran pun nggak mau mengakui realitas baru bahwa Amerika punya kemampuan yang dia sampaikan ini baru 10% dari kekuatan yang digunakan. Bahkan kalau merujuk lagi-lagi kepada konversi pers terbaru yang disampaikan oleh Menhan Iran tadi, itu jelas emosinya disampaikan bahwa kita tidak sama kekuatannya, ini baru 10% yang kita lakukan, jadi ambillah opsi yang baik. Dan saya membaca varian-varian ini semua, terus terang kalau membaca ke depan gimana, sepertinya 50-50 tapi lebih cenderung sedikit bahwa ini menuju akhir. Menuju akhir? Menuju akhir. Karena bagi saya cara bacanya dipermudah dari dua arah. Yang pertama kalau dari Amerika, saya selalu sampaikan dari awal sampai sekarang, ada kesalahan kalkulasi dari Trump yang itu coba diperbaiki walaupun itu menjadi berat. Salah kalkulasinya adalah karena dengan gol cepat yang saya simulasikan begitu, ternyata enggak menjadi kemenangan. Justru menjadi awal bagi sebuah perjuangan yang lebih heroik. Sehingga dia harus memperbaiki, dan cara memperbaikinya adalah dengan berbagai macam cara agar perang ini bisa berakhir. Dan makin ke sini makin menunjukkan bahwa Trump memang tidak mengontrol keadaan. Karena itu dia gunakan berbagai macam cara, deadline demi deadline, bahkan perundingannya pun dirusak di last minute, karena info yang terbaru kan disampaikan sebenarnya dari awal sampai menjelang akhir itu positif. Tapi tiba-tiba ada telepon dan perubahan mendadak, wapresnya mendadak. Jadi itu berarti skenario yang ingin dia lakukan dan dia ingin dapat pada waktunya. Jadi dari Amerika mau deal, bahasanya mau deal. Iran udah dari awal, kalau kami berhenti diserang, deal kita. Makanya, poin yang disampaikan oleh J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat, yang katanya membuat akhirnya deal itu tidak terjadi adalah soal Iran yang tetap ngotot untuk tetap mempertahankan hak pengayaan uraniumnya. Nanti kami akan bahas, usai jeda pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Pak Syarki, bisakah ada titik tengah untuk poin pengayaan uranium, atau misalnya Iran akan menuruti keinginan Amerika Serikat apabila semua sanksi ekonominya dicabut? Trump dikejar oleh exit strategi karena dia tidak ingin ekonomi Amerika makin rusak gara-gara naiknya harga minyak dan naiknya harga komoditi lain termasuk pupuk. Karena begitu masuk musim panas ini harus segera menanam dan perlu pupuk di Amerika dan di seluruh penjuru dunia, akan masalah besar. Nah, kemarin kebetulan Vance, wakil presiden, sudah nego antara Iran minta 5 tahun untuk stop pengayaan dan Amerika 20 tahun. Dan pada saat itu Trump mengatakan ini red line, nggak usah dilanjutkan. Dan Trump akan datang sebagai pahlawan seperti biasa, dia akan menjadi seperti bukan pecinta perang tetapi juru damai, memberi ini dan tanpa syarat akan memberikan mungkin dealnya di 10 tahun atau 8 tahun, 7 tahun. Yang jelas dia berhasil menyelesaikan dan fans dan timnya itu tidak bisa menyelesaikan, hanya Trump yang datang selesaikan. Jadi itu kira-kira dengan Trump, dan semua yang dilakukan sekarang ini adalah hanya ancaman, hanya gertakan untuk menunjukkan bahwa dia hebat, blokade, Iran menyerah karena blokade, Iran menyerah karena ditekan tempat lain, Lebanon dan lain sebagainya, yang bisa menunjukkan bahwa Amerika menang. Exit strategi menang dan manut, tunduk, nurut, dan Trump adalah pahlawannya, dan habis itu pahlawannya untuk menurunkan harga minyak dan segala macam, dan dia seorang yang bijaksana. Ya seperti itulah Trump, kira-kira itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Syarki. Mas Hasibullah, kedatangan Pakistan hari ini apakah mengindikasikan bahwa ada penawaran baru yang sudah dititipkan oleh Amerika Serikat, disampaikan oleh Pakistan kepada Iran? Sudah pasti.
Dalam sebuah negosiasi itu memberi sebagian, mendapatkan sebagian. Jadi tidak ada yang dapat semuanya. Nah, cuman kalau kita sambungkan dengan pembahasan kita pada malam hari ini, saya ingin sampaikan dua barangkali sebagai penutup. Tadi saya sampaikan perkiraan saya kemungkinannya ini adalah menuju akhir. Mungkin angkanya saya bisa kasih 55 menuju akhir, berarti 45 tetap ada kemungkinan menuju eskalasi. Dan Iran harus tetap hati-hati karena ini adalah Trump yang tidak bisa kita baca secara biasa. Pergerakan tentara yang terus bertambah itu bisa menjadi yang terjadi adalah 45. Dan yang kedua, kalau ini akan menjadi berakhir nanti komprominya, kata Zilvia tadi, itu sebenarnya dua isu itu bisa ketemu formulanya. Yang pertama soal uranium. Uranium itu kan kalau kembalikan kepada lagu yang saya kasih untuk Presiden Trump ini adalah kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi cerita uranium juga dia yang menyampaikan bahwa dalam perang 12 hari udah selesai. Baik. Cuman dia hidupkan kembali dalam perang sekarang. Jadi Trump bisa punya narasi bahwa ini juga udah selesai, bisa kompromi. Nah, tinggal yang tersisa adalah soal bagaimana katakanlah Hormuz dan Lebanon. Hormuz saya rasa dari awal kalau dari Iran sudah jelas bahwa Hormuz itu hanya senjata. Dari awal Hormuz nggak pernah jadi masalah. Baik. Jadi sekarang justru menjadi masalah karena ada perang. Itu narasi yang dibangun oleh Iran. Kami tidak pernah nutup Selat Hormuz. Cuman Hormuz ini ditutup bagi orang yang jahat sama kami. Dan artinya Hormuz juga mestinya tidak menjadi masalah. Dan yang terakhir soal Lebanon. Nah, kalau kita ikuti perkembangan Lebanon, itu diperkirakan besok akan ada pertemuan langsung di antara pimpinan Israel Lebanon dengan Lebanon. Ya. Dan itu bisa jadi juga mengarah kepada menuju akhir yang indah bagi semua. Oke, Amin. baik. Oke. Terakhir juga Mas Redwan, soal pengayaan uranium ya, kembali lagi. Apakah justru dengan membaca dinamika perang yang terjadi saat ini, Iran akan semakin ngotot meskipun sebelumnya ada fatwa dari Ayatullah Ali Khamenei yang melarang pengayaan uranium berubah menjadi senjata nuklir, tapi dengan membaca eskalasi hari ini, apakah Iran akan belajar justru dia lebih membutuhkan senjata nuklir hari ini? Iran selama ini sudah patuh dengan hukum internasional. Kita tahu Zilvia, sebelum terjadinya perang, mereka sedang dalam negosiasi dalam pantauan IAEA dengan fasilitator Oman. Betul. Tetapi pada saat perundingan berjalan, tiba-tiba saja ada pengkhianatan. Israel dan Amerika bahkan membunuh pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Jadi sekarang posisinya Iran sudah tidak percaya lagi saya kira dengan hukum internasional. Toh selama ini ternyata rezim hukum internasional tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Alhamdulillahnya tampaknya Iran bisa menunjukkan sebagai sebuah negara yang sangat tahan. 40 hari diserang mati-matian oleh ratusan jet tempur Israel dan Amerika, dia masih bisa bertahan. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa tidak boleh ada satupun negara yang sok jadi polisi dunia, dalam hal ini adalah Amerika. Bahkan hari ini Iran memimpin perundingan dan bahkan bisa saja Zilvia dia akan menjadi Pak Iranika yang akan menyatukan semua kekuatan-kekuatan negara Arab termasuk Mesir, Turki, dan Pakistan. Baik. Dan kalau itu terjadi, maka ramalan pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yassin, Israel akan hilang tahun 2027. Terima kasih Mas Ridwan atas analisis Anda. Pak Syarki dan juga Mas Hasibulla, terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, 47 hari sudah konflik Amerika Serikat Israel-Iran berlangsung. Perebutan Selat Hormuz menaikkan tensi di tengah gencatan senjata. Semoga negosiasi mendatang bisa menghasilkan titik yang lebih terang. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.